Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SMA Future Gate yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan berjumpa dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita berada di rangkaian kajian pembinaan guru yang insyaallah taala pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala. Sebagaimana yang telah disampaikan atau dilanjutkan dari kajian sebelumnya berkaitan dengan kitab Ushul Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita sudah sampai ataupun bersama-sama mendengar atau menyimak kajian dengan beliau di pembahasan Al-Iman bi'adzabil qabr, dan mudah-mudahan insyaallah hari ini kita akan membahas berkaitan dengan wal imanu bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak. Dan jangan lupa untuk mencatat faedah-faedah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Kepada Ustadz Abu Ihsan kami persilakan, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan petang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Syarhus Sunnah atau Ushulus Sunnah, tulisan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Yang ke-22 adalah poin wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahma wa yu'maru bihim ila nahar ala babil jannah kama jaa fil athar kaifa sya'allahu wa kama sya'a. Innama huwa al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Ini sudah ya? Atau sekarang ini? Ya. Poin yang ke-22 di kitab Syarah Ushulus Sunnah ini adalah mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada 8 jenis kalau tidak salah syafaat Nabi. Salah satunya adalah
wa biqaumin yakhrujuna minan nar. Ya, dan mengimani juga satu kaum yang keluar dari api neraka ba'da mahtaraku wasaru fahama, setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Lalu mereka diperintahkan untuk menuju sebuah sungai yang ada di pintu surga, seperti yang disebutkan di dalam asar, yaitu keluarnya sebagian penghuni neraka dari neraka, bahwa ahlu tauhid, ahlu la ilaha illallah tidak kekal di dalam neraka. Mereka akan dikeluarkan darinya karena iman dan tauhid yang ada di dalam hati mereka. Seperti yang disebutkan bahwa akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang ada di dalam hatinya sebesar biji darah habbatin min khardalin min iman, dari keimanan, yaitu orang yang mungkin kadar tauhidnya paling kecil, paling rendah, namun itu bisa dan cukup untuk mengeluarkannya dari neraka. Ini adalah kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, ya, syafaat Nabi. Dan syafaat Nabi yang terbesar adalah syafaat al-uzma. Ada beberapa jenis syafaat-syafaat Nabi, seperti misalnya syafaat Nabi ketika menyeberangi sirat, syafaat Nabi kepada umat beliau ketika mereka berada di timbangan, syafaat Nabi kepada umatnya untuk memasuki telaga, syafaat Nabi kepada kaum yang diperintahkan ke neraka, kemudian Nabi menyelamatkan mereka dan mereka selamat dari neraka. Syafaat Nabi kepada penghuni surga untuk naik tingkatan mereka di dalam surga. Dan syafaat Nabi yang secara khusus diberikan kepada Abu Thalib untuk diringankan azabnya. Dan syafaat Nabi yang terbesar adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi untuk agar disegerakan pengadilan hari kiamat di padang mahsyar. Itu beberapa jenis-jenis syafaat Nabi yang akan beliau gunakan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan bahwa Nabi mengakhirkan satu doa beliau yang mustajab untuk umat beliau nanti pada hari kiamat dalam bentuk syafaat. Ya, dalam bentuk syafaat. Ini satu kejadian ataupun peristiwa yang akan dialami ataupun terjadi pada hari kiamat nanti. Dan salah satunya adalah wa biqaumin yakhrujuna minan nar, orang-orang yang keluar dari api neraka. Orang yang keluar dari api neraka ini macam-macam. Pertama, karena masa hukumannya sudah habis. Mereka telah menebus kesalahan-kesalahan mereka di neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini adalah ahlu kabair min ahli tauhid, minal muwahhidin. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa pelaku dosa tahtal masyiah, insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka. Kalau Allah berkehendak, maka Allah mengazabnya, yaitu memasukkan mereka lebih dulu ke neraka. Nah, setelah masa hukuman mereka berakhir, yaitu mereka telah menebus dosa-dosa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengeluarkan mereka dari neraka itu. Yang kedua adalah orang-orang yang keluar dari api neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga adalah orang-orang yang keluar dari api neraka dengan syafaat saudara-saudara mereka dari ahli iman. Ya, seperti disebutkan bahwa ketika menyeberang sirat, ya, beberapa orang tergelincir jatuh ke dalam neraka. Karena di bawah sirat itu adalah neraka. Maka berserulah sahabat-sahabat mereka, ikhwan-ikhwan mereka min ahlil iman fid dunya, di dunia dulu, dan berkata, ya, ya Rabbi, wahai Rabb kami, ya Rabbana. Mereka dulu haula'i min ikhwanina, sallu ma'ana wa yasumu ma'ana. Mereka salat bersama kami dan mereka berpuasa bersama kami, yaitu mereka min ahlis shalah, min ahlis siyam. Maka kaum muslim, orang-orang yang beriman ini pun memintakan syafaat kepada Allah untuk mengeluarkan mereka dari neraka itu, dan mereka pun dikeluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat saudara-saudara mereka sesama ahli iman. Ini salah satu, ya, bentuk ataupun jenis orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka setelah mereka masuk ke dalamnya, ya. Setelah mereka masuk ke dalamnya. Jadi dari syafaat orang-orang yang beriman untuk mereka. Jadi itu beberapa jenis manusia ataupun orang-orang yang keluar dari api neraka, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian mereka diperintahkan setelah keluar dari neraka itu, mereka tidak langsung masuk surga. Mereka akan diperintahkan untuk mendatangi sebuah sungai. Dalam hadis disebutkan namanya, yaitu Nahrul Hayat. Ya, Nahrul Hayat. Kemudian mereka dibersihkan di situ dan mereka tumbuh seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam athar. Ya. Kaifa Allah wa kama syaa. Bagaimana Allah menghendaki dan sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita harus mengimani innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Ini satu peristiwa pada hari kiamat. Ya. Kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Maka ayat-ayat yang menyebutkan khalidina fiha abada, ya, orang-orang yang masuk neraka kekal di dalamnya, ila masya Allah. Kalau dia ahlul iman, ya, maka dia akan berada dalam neraka itu sampai masa yang dikehendaki Allah, ya, hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka atau Allah memberi izin, ya, kepada hamba-hambanya untuk memberi syafaat kepada orang-orang itu, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ini juga merupakan salah satu bentuk ketergelinciran ataupun kekeliruan, kesalahan kaum Khawarij yang membawakan ayat-ayat khalidina fiha abada dan sejenisnya itu kepada hukum kafir. Kekal di dalam neraka, enggak keluar lagi. Ya. Karena mereka mengatakan, ya, orang-orang yang berbuat dosa besar ini kekal di dalam neraka selama-lamanya karena mereka menghukumi orang itu kafir. Adapun Mu'tazilah, mereka mengimani ataupun salah satu usul iman mereka adalah manzilah baina manzilatain. Ya, ada orang yang di antara dua manzilah, kafir tidak, mukmin tidak. Ya, itu hukumnya di dunia. Tapi di akhirat mereka sependapat dengan Khawarij, yaitu orang-orang ini, pelaku-pelaku dosa besar ini kekal di dalam neraka. Karena mereka bersandar kepada ayat-ayat nas-nas yang berbunyi khalidina fiha abada. Yaitu manhaj ataupun usul yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, manzilah baina manzilatain, bagi para pelaku dosa besar. Jadi para pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah, mereka
berada di satu posisi ya antara surga dan neraka. Ya, artinya antara kufur dan iman, kufur dan iman. Tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan juga mukmin. Nah, dalam hal ini mereka berbeda dengan Khawarij yang secara jelas memastikan kafir. Sebutannya kafir di dunia. Jadi di hukum dunia di sini mereka berbeda antara Mu'tazilah dan Khawarij tentang pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar. Akan tetapi hukum akhirat mereka sama, yaitu sama-sama meyakini bahwa pelaku dosa besar ini kekal di dalam neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan bahwa ahlul kabair min ahli tauhid, ya, mereka disebut tahtal masyiah. Itu keadaan mereka, itu status mereka. Status mereka tahtal masyiah. Sebagaimana bunyi ayat, ya, faman syaa'a ghafara, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah mengampuni siapa-siapa yang dikehendakinya, ya, yang berbuat dosa selain syirik, yaitu kekufuran. Pelaku dosa yang tidak menyebabkan pelakunya kafir itu tahtal masyiah, ya, tahtal masyiah, yaitu kembali status mereka itu dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya pelaku dosa besar ada peluang dan pasti, ya, dikeluarkan dari api neraka. Ya, ahlu tauhid, ahlul iman, ahlul kabair min ahli tauhid. Ya, tidak kekal di dalam neraka, mereka akan dikeluarkan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini muallif yaitu Imam Ahmad mengisyaratkan kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar yaqulullah. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh." Barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan, yaitu bagian terkecil dari iman, yaitu tingkatan iman yang paling kecil, mungkin paling rendah, dan mungkin pemiliknya juga nggak tahu bahwa ada iman dalam hatinya, mungkin, ya. Seperti ada itu, ya, orang yang punya kartu la ilaha illallah, dia tidak merasa punya kebaikan, tapi ternyata ada, yaitu tauhidnya. Ya, dia ahlu tauhid ternyata. Yaqulullah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Keluarkanlah dia. Fa yakhrujuna qad imtahashu wa adu hamama. Maka mereka pun keluar. Sementara mereka telah apa? Telah menjadi arang, habis debu. Fayulqauna fi nahril hayat. Kemudian mereka dilemparkan ke sungai yang disebut sungai hayat, nahrul hayat. Fayambutuna kama tambutul habbah fi hamilis sail. Maka mereka pun tumbuh, ya, hidup kembali, artinya utuh kembali setelah hancur lebur jadi arang, jadi debu karena dibakar di dalam neraka jahanam. Maka mereka kembali tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di pinggiran sungai. Ya, kita lihat, ya, biji yang terkena air, yang berada di tanah yang lembab, bagaimana dia akan tumbuh tunasnya. Begitulah mereka akan tumbuh. Auqal
hamiyatas sail. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alam tarau annaha tambutu safra'a multawiyah. Tidakkah kalian lihat mereka tumbuh safra, kuning, dan multawiyah, bengkok begitu. Ya seperti antum lihat kecambah yang mulai mekar ya. Bengkok ya, enggak lurus begitu ya. Bengkok dan akhirnya apa? Tegak. Begitulah prosesnya ya, seperti bayi yang keluar dari perut ibu begitu ya. Tidak langsung berdiri kan begitu ya. Begitu perumpamaan yang disebutkan Nabi di sini. Yaitu seperti ya biji yang kemudian pecah dan melahirkan tunasnya. Bengkok. Nah, kemudian lurus dan akhirnya tegak berdiri. Jadilah mereka makhluk yang baru. Ya. Dengan bekas yang tersisa pada kening mereka, yaitu bekas hitam. Tandanya mereka pernah berada di neraka Jahannam. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, nah demikian. Ini termasuk juga iman kepada hari akhir ya. Dan wa min fadaili wa mizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma warada anhu annahu huwa asy-syafi'ul musyaffa' fil mahsyar. Bahwa Nabi adalah hamba yang diizinkan untuk memberikan syafaat di padang mahsyar. Setelah semua nabi merasa tidak pantas, tidak layak untuk menghadap Allah meminta untuk memberikan syafaat kepada manusia, anak Adam bahkan di dalamnya, agar segera diputuskan pengadilan hari kiamat. Karena kita tidak akan masuk surga kecuali setelah melewati pengadilan akhirat itu, yaitu hisab. Kita tidak akan bisa masuk surga sampai orang yang masuk surga tanpa hisab sekalipun, bahkan orang yang mati syahid sekalipun, ya belum bisa untuk masuk ke dalam surga pada hari kiamat nanti ya, hingga ditegakkan pengadilan hari kiamat. Sementara mereka berada di padang mahsyar. Maka tidak ada yang berani untuk maju minta kepada Allah agar memberikan syafaat untuk manusia saat itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia asy-syafaatul uzma, ya itulah maqaman mahmuda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian dimulailah qada. Ya, fayashfa'u asy-syafa'atul ula limaji'illahi ta'ala li faslil qada, yaitu untuk memutuskan perkara di antara manusia. Ya, hingga akhirnya terbelah dualah manusia, ya, masuklah ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka. Setelah qada, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan, fadilah dan mizah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana disebutkan di dalam hadis yang panjang ya, bahwa annal anbiya ya'tadiruna anis syafa'ah. Bahwa para nabi itu minta uzur artinya merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat pada saat itu. Tsumma yashfa'u nabiyuna Muhammad wa yaqul ana laha. Kemudian majulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan akulah orangnya. Yaitu akulah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada manusia hari itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ibn Jibrin mengatakan wa inda ahlu sunnah anna Allah ya'dhanu li nabiyyina Muhammad fi syafa'ati liyadhhar fadlahu wa yanalul maqamul mahmud.
Menurut ahlu sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat pada saat itu, untuk menunjukkan keutamaan beliau dan keistimewaan yang Allah telah berikan kepada beliau, yaitu al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Ya, maka syafaat ini juga disebut asy-syafaatul uzma. Ya, ada beberapa jenis syafaat ya, yang khasah bin Nabi, khusus bagi Nabi ini. Ya, yang pertama adalah asy-syafaatul uzma li faslil qada. Ya, syafaatul uzma di mana Nabi SAW meminta kepada Allah agar dimulailah pengadilan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaatuhu fi fathi abwabil jannah lidukhuli ahliha. Syafaat Nabi untuk membuka pintu-pintu surga sehingga penghuninya bisa masuk ke dalamnya. Yang ketiga, syafaatuhu li ba'di ahlil jannah fi raf'i darajatihim. Syafaat Nabi kepada sebahagian penghuni surga untuk mengangkat derajat mereka. Di dalam surga ada derajat. Surga tingkatan. Di setiap tingkatan surga itu ada derajat. Ada ratusan derajat. Ya. Jadi tidak bisa kita bayangkan bagaimana luasnya surga itu ya. Ya, ada tingkatan surga. Ada setiap tingkatan surga itu ada derajat. Ratusan derajat. Nabi mengatakan mi'atu darajat. Ratusan derajat. Ya. Nah, begitulah tingkatan yang ada di dalam surga. Berdasarkan tingkatan manusia juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Lalu bagaimana Ustadz? Apa kita tidak ketemu misalnya dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang kita kasih pada hari kiamat nanti kalau derajatnya berbeda? Bertemu, tapi tempatnya berbeda. Ada tempat pasar yang dimana setiap hari Jumat itu penghuni surga berkumpul di situ. Ya, nah demikian. Ada tempat-tempat di mana ahlu surga itu bertemu. Tetapi tempat mereka, kedudukan mereka berbeda. Karena amal manusia berbeda. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk mengejar derajat yang paling tinggi itulah hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Maka dari itu dengan Quran saja derajat manusia berbeda-beda. Ya. Yang paling tinggi yang hafal semuanya, kan begitu ya. Semakin banyak hafalannya semakin tinggi, karena Allah mengatakan Iqra' wartaqi fa inna manzilataka ila akhiri ayatin taqra'uha. Sampai ayat terakhir yang bisa kamu baca. Kalau lengkap semuanya ya itu paling tinggi, kan begitu. Ya, cuma juz amma masa sama dengan yang 30 juz, yang juz 30. Apa sama dengan yang 30 juz? Kalau sama nanti orang malas ngapal Quran, kan gitu ya. Juz 30 aja, enggak usah 30 juz. Tidak, berbeda. Kenapa? Karena di dalam surga darajat. Enggak satu derajat. Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk berlomba-lomba. Walaupun nanti kita ketemu, insya Allah, kan begitu ya. Apa antum mau masuk surga sendiri? Kan enggak. Semuanya ya kita sama-sama semua masuk surga. Egois sekali mau masuk surga sendiri. Wah, itu neraka. Suka ada orang yang suka kayak gitu. Yang maunya masuk surga sendiri aja gitu. Ya masuk surga sama-sama. Cuma kedudukan di surga itu nanti berbeda-beda. Bergantung apa? Amal. Ya, maka keutamaan manusia berbeda. Para nabi aja berbeda keutamaannya. Ya. Orang-orang beriman berbeda, sahabat aja berbeda keutamaan antara satu dengan yang lain, tabi'in dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, salah satu syafaat Nabi adalah mengangkat derajat sebagian ahli surga. Ini dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat derajat mereka. Bayangkan saja antara satu derajat dengan derajat di atasnya itu seperti jarak antara bumi dan bintang di langit. Seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Seperti itulah kita melihat derajat yang ada di atas kita. Ya. Dan seterusnya. Bayangkan itu.
Jadi walaupun kita masuk surga Firdaus, itu tingkatan surga yang paling tinggi, kata Nabi ya. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la. Jika kamu minta surga jangan tanggung-tanggung. Ya. Kalau masuk surga enggak ada mendang-mending, jangan jadi kaum mendang-mending kan gitu ya. Ah udahlah mending ini aja lah, enggak. Ya langsung apa? Yang paling tinggi, minta yang paling tinggi. Apa itu? Al-firdausal a'la. Surga Firdaus yang paling tinggi tingkatannya. Nah, tapi di surga Firdaus itu juga enggak satu derajat, tingkatan itu. Yang paling tinggi adalah tingkatan para nabi dan rasul itu. Di surga Firdaus banyak yang masuk surga Firdaus, tentunya banyak. Tapi apakah semuanya bersama nabi, para nabi dan rasul pada hari kiamat nanti di surga? Belum tentu. Ya, masuk surga Firdaus tapi yang paling bawah kan gitu ya. Yang paling bawah ini. Ya, mungkin aja kan begitu ya. Tapi salah satu syafaat Nabi untuk umat beliau adalah Nabi akan mengangkat sebagian dari penghuni surga ini derajat mereka hingga naik dan naik ya. Kita bisa terangkat dengan hafalan Quran kita. Ya. Ada orang yang terangkat derajatnya dengan doa anaknya, istighfar anaknya. Itu kan ada hadisnya ya. Orang yang terheran karena diangkat derajatnya di surga. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dari mana derajat ini aku peroleh?" Maka Allah berkata kepadanya, "Dari istighfar anakmu untuk dirimu." Ya, ternyata apa? Anaknya sepeninggal dirinya memintakan ampunan untuknya. Itulah yang mengangkat derajatnya di hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu salah satu di antara jenis syafaat Nabi. Yang keempat adalah syafaat Nabi fi unasin istahaqqun nar alla yadkhuluha. Syafaat Nabi untuk orang-orang yang sudah divonis dipastikan masuk neraka tapi tidak memasukinya, yaitu Nabi menyelamatkan mereka. Ini di mizan, di timbangan. Ya, Nabi membantu atau menolong mereka dengan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang harusnya neraka enggak jadi neraka. Baik. Yang kelima, syafaat Nabi fi takhfifil adzab an ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi khusus untuk paman beliau yaitu Abu Thalib. Bukan dikeluarkan dari neraka, tidak, tapi diringankan azabnya. Karena orang kafir yang bukan ahlu tauhid, bukan ahli la ilaha illallah, tidak akan keluar dari neraka. Ya, tidak akan keluar dari neraka. Mereka akan diazab selama-lamanya di dalamnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi untuk paman Nabi ini yaitu Abu Thalib, Nabi memintakan syafaat kepada Allah agar diringankan adabnya. Maka Abu Thalib lah orang yang paling ringan adabnya seneraka. Satu neraka yang paling ringan adabnya itu Abu Thalib. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Wa mas syafa'atus sadisa, adapun syafaat yang keenam, fahiya amah. Ya, yaitu syafaat yang umum. Wahia syafa'atuhu wa syafa'atul anbiya, syafaat Nabi dan syafaat para syafaat Nabi kita dan syafaat para nabi dan orang-orang soleh, syafaat dari para malaikat fi unasin dakhulun nar minal muwahhidin ayakhruju minha, tentang orang-orang yang masuk neraka dari kalangan ahli tauhid kemudian mereka dikeluarkan darinya. Ya, jadi siapa yang akan memberikan syafaat keluar dari neraka? Nabi, para nabi dan rasul, orang-orang soleh, itulah dia ya ahlul iman yang memberikan syafaat untuk saudara-saudara mereka seiman ataupun sahabat-sahabat mereka yang masuk ke dalam neraka, dan para malaikat. Para malaikat juga memberikan syafaat ya. Maka dari itu manusia bersahabat dan berteman dengan malaikat. Ya, kita harus berteman, bersahabat dengan malaikat. Makanya kita melakukan apa-apa yang disukai malaikat.
dan menjauhi apa-apa yang tidak disukai oleh malaikat atau yang membuat malaikat itu lari. Misalnya apa? Kegaduhan. Malaikat nggak suka, ya, kegaduhan. Pernah ya terjadi Abu Bakar gaduh dengan seseorang, yaitu Abu Bakar membalas caciannya. Maka malaikat-malaikat pergi, Nabi tahu, hingga akhirnya Nabi pun pergi. Jadi kegaduhan. Gaduh tahu ya, tengkar ribut itu malaikat pergi. Kemudian bau-bau yang tidak sedap, itu malaikat juga pergi, terganggu dan pergi. Makanya kita tidak boleh masuk masjid dengan membawa bau yang tidak sedap. Maka muslim itu dianjurkan untuk mandi minimal sepekan sekali, yaitu mandi Jumat. Ya, di sini jangan antum praktekkan seminggu sekali. Bau lah, antum kan keringatan. Ini kan daerah yang lembab. Saya cerita ini di Madinah. Musim dingin nggak keringatan, musim panas juga nggak keringatan. Kan begitu ya, kering aja itu. Ya bisalah 1 pekan ya. Tapi 1 pekan itu udah bau lah, ya. Nah, pernah kesana musim dingin? Berapa kali antum mandi? Mungkin nggak mandi ya karena kedinginan kan begitu ya. Tapi nggak ada keringat, nggak bau kan? Nggak bau. Tapi kalau sepekan bau juga itu, maka minimal sepekan sekali kan begitu. Nggak kebayang di sini memang. Antum ketika dibilang seperti itu antum bengong gitu, sepekan sekali. Sehari nggak mandi aja udah gerah kan gitu ya. Iya di sini lembab. Ya kelembapannya tinggi. Jadi antum sering keringatan. Kalau nggak mandi bau. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu, misalnya daerah-daerah yang dingin, Madinah itu kalau musim dingin, dingin sekali. Antum nggak akan keringatan di situ. Ya, kecuali makan cabai 1 piring baru keringatan. Keringatan karena kepedesan. Tapi nggak bau ya. Keringat itu nggak bau. Ya. Memang seperti itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ya minimal sepekan sekali lah mandi. Ya. Namanya mandi Jumat. Baik. Hah? Iya. Baik. Jadi kita harus berteman dengan malaikat. Karena malaikat ini juga salah satu pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Ya mana tahu malaikat ini memberikan syafaat bagi kita untuk keluar dari neraka. Ya, jadi ada berapa? Ada 4 elemen yang memintakan syafaat kepada Allah agar ahli tauhid ini keluar dari neraka. Yang pertama para nabi, terutama nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua orang-orang soleh. Yang ketiga adalah para malaikat. Itu 3 yang elemen yang mengeluarkan orang ahli tauhid ini dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Fayakhrujuna ba'da ihtiraqihim wa sayruratihim fahman wa hamaman. Ya, mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka hangus gosong di dalamnya. Ai sudan, yaitu hitam legam karena terbakar. Ya, antum pernah lihat orang kebakar? Enggak pernah ya? Iya, sama. Pasti hitam ya, hitam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Fayulqauna fi nahril hayat fayambutuna nabatal habbah fi hamilis sail. Ya, mereka dilemparkan ke sungai hayat lalu mereka pun tumbuh kembali. Ya. Wala takunu syafa'at lil musyrikin. Dan syafaat ini tidak akan berlaku untuk orang-orang musyrik, yaitu orang kafir. Mereka tidak akan menerima syafaat. Karena syafaat itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Untuk orang yang memberikan syafaat. Izin Allah kepada orang yang menerima syafaat. Ya, dan juga isi syafaat Allah izinkan. Barulah syafaat itu terkabulkan. Terjadi. Ya, semuanya dengan izin Allah. Untuk yang memberi syafaat, untuk yang menerima syafaat, dan isi syafaat itu sendiri. Paham ya? Nah demikian. Wallahu a'lam. Kama qala ta'ala, adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafaat ini. Allah mengatakan dalam surat Muddatsir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat.
Jadi orang kafir yang bukan ahli iman, bukan ahlu tauhid, bukan ahli la ilaha illallah, mereka tidak akan mendapatkan syafaat itu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Hatta yufsal baina ibadihi wa indama yatulu al-mauqif. Hingga diputuskan di antara manusia ketika mereka sudah lama berdiri di mauqif. Mauqif itu maksudnya padang mahsyar. Ya. Wa ba'da ma yatlubuna syafa'ah min ulil azmi min Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Fa kullun minhum ya'tadir. Dan setelah manusia meminta syafaat kepada Nabi Rasul ulul azmi, mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, mereka semua ya'tadir, yaitu merasa tidak pantas, minta uzur, ya, minta maaf artinya, maaf, bukan saya orangnya. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam analaha, akulah orangnya, yaitu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat kepada Allah agar diputuskan perkara di antara manusia. Jadi Adam teringat salahnya, Nuh juga teringat salahnya, Nabi Ibrahim juga teringat salahnya, Nabi Musa teringat salahnya, Nabi Isa mengatakan ada hamba yang berhak untuk itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itulah dia syafaatul uzma. Ya, wa kadzalika aidan yashfa' lahum ayadkhulul jannah. Wa yakunu huwa awwalu man yastaftihu babal jannah. Demikian juga syafaat Nabi untuk mereka agar masuk surga. Karena yang pertama membuka pintu surga itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membuka pintu surga. Jadi tidak ada yang berada di surga sekarang. Ya, tidak ada yang berada di surga sekarang. Yang pertama kali masuk ke dalam surga itu, ya, setelah Adam dikeluarkan darinya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membuka pintu surga itu dan memasukinya. Ya, nah demikian. Dan tidak akan dipersilakan manusia masuk ke dalam surga itu hingga Nabi memasukinya. Baik, wa kadzalika yashfa'u liqaumin an turfa'a darajatuhum wa manaziluhum min ahlil jannah. Demikian juga syafaat untuk kaum agar terangkat derajat mereka, ya, dan kedudukan mereka di dalam surga. Ini tadi sudah kita jelaskan, ya, diulang di sini, ya. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, jenis-jenis syafaat yang akan diterima oleh manusia pada hari kiamat nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa qad ankarat al-mu'tazilah wal khawarij ikhraju ahlil kaba'ir minan nar. Mu'tazilah dan khawarij ini dua kaum yang mengingkari adanya ikhraj, dikeluarkannya ahlul kaba'ir, pelaku-pelaku dosa besar dari neraka. Wa raddu ahadits asy-syafa'ah. Mereka menolak hadis-hadis syafaat binaan ala madhhabihim, ya, karena mengikuti madhab mereka, pendapat mereka, fi taghlibi janibil wa'id, ya, yang menekankan enggak boleh Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji, yaitu membuat pelaku-pelaku ini kekal di dalam neraka. Kalau dikeluarkan maka Allah menyalahi janjinya. Ya. Maka sebagaimana kita sebutkan, berkaitan dengan keyakinan status pelaku dosa besar, ya, ini yang membedakan Ahlus Sunnah, Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Berkaitan dengan status pelaku dosa besar min ahli tauhid, dari kalangan ahlu tauhid.
Ya, Mu'tazilah dan Khawarij itu berbeda. Khawarij jelas-jelas mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kafir. Status mereka di dunia kafir. Berlaku atasnya hukum-hukum orang kafir menurut Khawarij. Mu'tazilah mengatakan tidak. Mereka disebut status mereka manzilah baina manzilatain, enggak kafir, enggak mukmin. Tidak diberikan hak-hak kafir hingga dinyatakan kafir dan tidak juga diperlakukan sebagai mukmin sehingga dikatakan ahlul iman. Nah, ini membingungkan ini. Ini kalau dikubur, kubur di mana ini? Tanyakan sama Mu'tazilah. Mungkin di tengah-tengah. Karena tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman, ahli iman, mukmin, tidak juga disebut kafir. Ya, itu perbedaan mereka. Persamaan mereka adalah, ya, adapun ahlu sunnah menyebut status mereka apa? Ahlu kabair, kan begitu ya? Pelaku dosa besar, mukmin naqisul iman. Ya. Ahlu kabair min ahli tauhid disebut apa? Mukmin naqisul iman. Dia mukmin tapi kurang imannya. Para jemaah yang mulia. Itu sebutan yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar, mukmin naqisul iman. Baik. Adapun hukum akhirat atau status akhirat antara Mu'tazilah dan Khawarij ini sama. Mereka sependapat bahwa pelaku dosa besar ini enggak akan keluar dari neraka, kekal selama-lamanya. Karena mereka mengingkari adanya proses dikeluarkannya ahlul kabair, pelaku dosa besar dari neraka. Karena berdasarnya mereka tidak mengimani syafaat. Mereka menolak hadis-hadis syafaat. Sebagai konsekuensinya adalah mereka juga menolak adanya proses dikeluarkannya manusia dari neraka. Maka mereka menghukumi sama hukumnya. Yang dikatakan tadi manzilah baina manzilatain, atau Khawarij yang mengatakan kafir, tetap kekal selama-lamanya di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Ya, nah demikian. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan, ya, mereka akan dikeluarkan dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya mereka tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka, ya. Ya, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa cepat, bisa lambat di dalam neraka itu. Tergantung kehendak Allah atas mereka. Dan bisa juga langsung diampuni, ya, dan tidak masuk ke dalam neraka itu. Wallahu a'lam. Baik para jemaah, ya, demikian ya poin yang ke-22 berkaitan dengan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti, ya. Mengimani syafaat Nabi dan proses dikeluarkannya manusia dari neraka, ya, yaitu ahlul kabair min ahli tauhid. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, berikutnya nanti akan kita lanjutkan poin yang ke-23, yaitu berkenaan dengan mengimani ad-dajjal. Ya, dajjal. Yang dimaksud dajjalnya dajjal besar, ya. Bukan dajajilah, dajjal-dajjal kecil yang akan keluar di akhir zaman. Karena sebutan dajjal ini ditujukan juga kepada para pembohong, kan begitu ya. Ahlul dolal, ahlul batil disebut juga dajjal, ya. Perawi yang suka masuk hadis disebut juga dajjal, kan gitu. Salah satu sebutan gitu ya. Tapi dajjal yang dimaksud ini adalah dajjal yang akan keluar pada menjelang hari kiamat nanti, ya. Salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Baik, itu akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, selanjutnya bagi yang mau bertanya silakan. Dajjal itu hewan, jin atau manusia? Saya tanya dulu. Pengetahuan antum. Nah, Dajjal itu hewan, jin atau manusia?
Yang jelas bukan malaikat ya. Ya, yang jelas bukan malaikat. Hewan, jin atau manusia? Ya, manusia. Ustadz izin bertanya, jazakallahu khair atas penjelasannya. Ya. Anda mau nanya Ustadz, apakah Mu'tazilah dan Mu'tazilah tadi ya, Mu'tazilah terutama dan Khawarij juga sekalian, apakah mereka menerima kaidah-kaidah ilmu mustalah hadis? Sementara misalnya hadis-hadis tentang syafaat kan ada kaidahnya itu, ada derajat-derajat hadisnya yang harusnya berterima. Iya, mereka mengenal kaidah-kaidah periwayatan hadis. Ya. Bahkan di antara mereka ada perawi-perawi hadis. Ya, ada perawi hadis yang disifati dia adalah seorang Khawarij. Ada yang juga dia adalah seorang Mu'tazilah, tapi perawi hadis. Pahamnya Mu'tazilah. Hingga para ulama hadis menulis kaidah-kaidah riwayat ahlul bidah. Diterima atau tidak? Ya, maka mereka memberikan perincian. Dibedakan antara ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya dan yang tidak. Ya, nah demikian. Karena bid'ah ini adalah cacat pada agama. Ya, mengurangi adalah. Ya, dan mereka mengenal periwayatan hadis. Ya. Bahkan Syiah. Karena ilmu hadis itu adalah ilmu yang menjadi keistimewaan, kekhususan kaum muslimin. Siapapun dia muslimnya. Bahkan hatta Syiah. Tapi mereka ya tentunya berbeda dengan ahlu sunnah. Kaidah-kaidah yang mereka gunakan. Wallahu alam. Bahkan ada juga ya perawi hadis itu Syiah. Ya tasayya misalnya. Ya. Sebagian ada yang diterima riwayatnya, sebagian ada yang ditolak menurut kondisi perawi hadis tersebut. Wallahu alam. Jadi itu menunjukkan apa ya? Insafnya ahlu sunnah atau ahlul hadis. Ya di dalam kodifikasi hadis-hadis Nabi. Enggak semua misalnya wah ini berseberangan dengan kita ditolak semua hadis, yang enggak lah. Ya. Dan itu kita katakan apa ya, keadilan ya ahal hadis di dalam memberikan hukum status kepada perawi-perawi hadis. Ya, wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Syukran Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Soal Ustaz, apakah Mu'tazilah, Khawarij, kemudian firqah-firqah sesat yang lainnya, apakah mereka termasuk kaum musyrikin atau kafir yang mereka kekal di dalam neraka, ataukah mereka tidak kekal dalam neraka? Ya enggak. Tidak semua ahli bid'ah itu dihukumi kafir. Ya, bahkan mayoritas mereka itu muslim. Ya, hanya beberapa di antara kelompok-kelompok bid'ah itu yang keterlaluan bid'ahnya hingga menyeret mereka kepada kekafiran. Ya, nah demikian. Ya contohnya Mu'tazilah, enggak semua Mu'tazilah dihukumi kafir. Sebagian kecil dari mereka yang memang ya membawa mereka kepada akidah yang nggak bisa ditolerir, yang mengeluarkan apa namanya ya orang yang memahami itu, yang meyakini itu dari Islam. Demikian juga Syiah, nggak semua Syiah dikafirkan kan begitu ya. Nah, jadi setiap kelompok-kelompok sesat itu tidak dikafirkan secara mutlak. Bahkan pada asalnya mereka itu muslim. Ya, 72 golongan itu kan ya. Umatnya kan terpecah jadi 73 ya, 72 di dalam neraka itu muslim.
ya dasarnya gitu ya. Hanya beberapa dari mereka itu dikafirkan karena bid'ahnya kan gitu ya. Karena pemikirannya yang membatalkan la ilaha illallah mereka. Tentunya al-ba'siyah dari kalangan batiniyah ya. Itu Syiah. Itu dikafirkan. Ya. Nah, karena memang keyakinan mereka jauh menyimpang gitu ya, membatalkan la ilaha illallah mereka. Hululiyah, wahdatul wujud dari kalangan Mu'tazilah. Ya, hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak semua. Dasarnya mereka muslim. Ya. Ada lagi? Ya, yang belakang. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Insya Allah kita semua ini akan masuk surga. Insya Allah, Allahumma amin. Tadi Ustaz mengatakan tiap kita ini di dalam surga berbeda-beda tergantung derajatnya. Apakah dalam segi kenikmatan, contohnya makanan, jumlah bidadari dan lain-lainnya itu, apakah berbeda juga Ustaz kenikmatannya? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya berbeda, nanti ada penjelasannya. Ya, di sini juga. Ya tentang tingkatan ahlul jannah. Sebagaimana ahlun nar, penghuni neraka, derajat juga, tingkatan juga, siksanya. Enggak satu jenis, bergantung kesalahannya dan dosanya. Antara satu dosa dan dosa yang lainnya berbeda. Disebutkan itu pada malam Nabi melakukan Isra Mi'raj. Nabi melihat berbagai jenis azab. Ada pemakan riba, gimana bentuknya kan begitu ya. Dan macam-macam. Manusia sudah dibedakan dengan amalnya sejak di dunia. Bagaimana Allah memperlakukan mereka, itu sudah dibedakan. Antum kita nggak sadar mungkin sejak di dunia. Belum lagi di akhirat ini, belum lagi di surga. Itu sudah dibedakan dengan amalnya. Maka Allah mengatakan, ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Man jaa bil hasanati, ya, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, falahu ajruha, baginya pahalanya. Dan nas-nas lainnya yang Nabi menjelaskan, ya, bahwa amal manusia itu sudah membedakan mereka. Allah membedakan mereka sejak di dunia. Itu akan terus berlanjut. Mau mati aja beda itu. Apa manusia satu bentuk kematian? Enggak. Di dalam kubur beda lagi. Nikmat kubur kan gitu ya. Beda, enggak sama itu. Padang mahsyar berbeda juga kondisinya, keadaannya. Bergantung amalnya juga. Ada yang dapat naungan, ada yang macam-macam ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia berdasarkan amalnya. Ya, ketika dihisab juga berbeda. Ada yang ringan, ada yang berat. Ditimbangan juga beda. Menyeberangi sirat juga beda. Di surga juga beda. Jadi manusia memang sudah dibedakan, ya, perlakuannya, nikmat yang Allah berikan kepada mereka sejak mereka di dunia. Karena amalnya ya. Enggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat pasti beda lah. Masa sama yang Firdaus Allah yang paling tinggi dengan tingkatan surga yang paling rendah, derajatnya yang paling bawah lagi gitu ya. Enggak sama lah. Di mana keadilannya kan begitu ya. Ya adil, Allah akan memperlakukan manusia itu adil. Intaku hasanatan yudhaifha, jika itu kebaikan Allah akan berikan ganjarannya sesuai amal kan begitu ya. Nah. Wallahu alam bishawab. Makanya ada kompetisi, perlombaan. Kalau enggak ngapain berlomba-lomba kita? Ya udah datar aja semuanya kan gitu ya. Standar aja lah semuanya kan gitu ya, enggak ada lebih enggak ada kurang soalnya. Iya kan? Nah. Lalu gimana kita mau bersemangat untuk meraih derajat yang lebih tinggi? Kalau orang yang sungguh-sungguh dan yang main-main sama gitu ya. Iya kan?
Kalau begitu saya pilih main-main aja lah. Kenapa? Yang sungguh-sungguh dan yang main-main sama. Enggak sama. Nikmat juga akan beda. Jangankan di akhirat, di surga, di dunia aja. Kita mendapatkan nikmat bahagia di dunia aja enggak sama. Sama bahagia saya dengan bahagia antum. Sama enggak? Dari mana tahu? Yakin sama? Enggak sama kan? Beda antara satu dengan yang lainnya. Coba tanya, kamu bagaimana bahagia? Oh, saya itu bahagia begini ya. Yang lainnya lain pula gitu. Jadi di dunia saja Allah berikan balasan atas amal itu berbeda-beda. Itu masih di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya yang sangat bermanfaat. Ya. Saya mau bertanya Ustaz, berkaitan tadi syafaat uzma, bahwasanya disebutkan di syarah di sini Nabi memberikan syafaat untuk umatnya dan untuk seluruh makhluknya ya Ustaz ya. Apakah di sini juga termasuk orang-orang kafir Ustaz? Karena kan di sini sebutkan li khalqi kullihim. Seluruh makhluknya di sini apakah juga termasuk orang kafir atau itu bagaimana penjelasannya? Di padang mahsyar. Iya, itu untuk semua. Ya. Karena yang diminta Nabi adalah Allah. Nabi memohon kepada Allah agar segera melakukan pengadilan akhirat. Itu kan semua. Yang kafir juga kan begitu ya saat itu. Cuma nasibnya beda nanti kan gitu ya. Setelah diadili ternyata divonis neraka kan begitu. Setelah dihisab ternyata ahlun nar. Dan mereka akan disegerakan dan selesai dari penantian yang panjang ya di hari kiamat, itu di padang mahsyar. Jadi itu untuk semua makhluk itu saat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu yang dinanti-nanti oleh semua makhluk hingga mereka mendatangi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalam kan begitu. Tapi mereka menolak kan begitu, merasa tidak pantas, minta maaf, minta uzur, minta maaf. Kira-kira demikian. Iya. Ada lagi? Karena hanya Nabi yang diberi izin untuk itu. Maka Nabi mengatakan, analah, akulah orangnya. Untuk maju menghadap Allah minta syafaat al-uzma itu. Ya. Itu setelah apa? Penantian panjang di Mauqif, di Mahsyar. Enggak tahu berapa lama itu. Ya. Dan manusia sudah merasakan beratnya Mahsyar itu. Ya. Dari demikian. Wallahu a'lam. Ya, tapi bagi orang kafir, pengadilan itu justru musibah bagi mereka. Kenapa? Ya, hingga diputuskanlah neraka kan ya. Mereka sudah dapat kesulitan di padang mahsyar. Ya, sakit di padang mahsyar, pedih di padang mahsyar. Masuk neraka lebih pedih lagi. Iya. Ya, bagi orang-orang yang beriman itu adalah suatu anugerah kan begitu ya, hingga mereka bisa lepas dari kesempitan di padang mahsyar dan segera bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang diputuskan surga. Ya, nah demikian. Makin dekat perjalanan mereka ke surga. Kalau tidak, ya akan tertahan terus di mauqif gitu, di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Terakhir, tadi yang nunjuk, ada? Tadi ada yang mau tanya? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup sampai di sini karena sudah mau maghrib juga ya.
Baik, itu saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.